Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, memasuki penghujung tahun 2025, sektor pariwisata Indonesia kembali menunjukkan kinerja yang solid dan berkelanjutan. Perjalanan wisatawan Nusantara terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat, diiringi dengan peningkatan minat kunjungan wisatawan mancanegara. Kementerian Pariwisata optimis pencapaian kunjungan wisatawan mancanegara dapat melampaui target RKP 2025. Kami yakin kinerja pariwisata Indonesia sepanjang 2025 memberikan landasan yang kuat untuk melangkah ke tahun 2026 dengan optimisme yang terukur. Pada November 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 1,2 juta kunjungan, tumbuh 9,79% dibandingkan November 2024. Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga November 2025, total kunjungan telah mencapai 13,98 juta wisatawan mancanegara atau meningkat 10,44% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar 12,66 juta wisatawan mancanegara. Dari sisi pasar utama, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia saat ini masih bertumpu pada 5 negara penyumbang terbesar, yaitu Malaysia, Australia, Singapura, Tiongkok, dan Timor Leste. Kelima negara ini secara kumulatif menyumbang lebih dari 56% total kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan November 2025. Komposisi ini menunjukkan kuatnya pasar regional dan intrakawasan sekaligus menjadi pengingat bahwa penguatan konektivitas, promosi yang tepat sasaran, serta peningkatan kualitas layanan tetap menjadi kunci untuk memperluas pasar ke kawasan lain. Dari sisi pintu masuk angkutan udara, pergerakan wisatawan mancanegara masih terkonsentrasi pada 5 pintu masuk utama, yakni Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Kuala Namu Medan, dan Bandara Internasional Yogyakarta. Kelima pintu masuk ini menjadi simpul strategis konektivitas pariwisata internasional Indonesia dan akan terus diperkuat baik dari sisi layanan, pengalaman kedatangan, maupun integrasi dengan destinasi. Kedua, wisatawan Nusantara. Pertumbuhan pariwisata nasional tidak hanya digerakkan wisatawan mancanegara, tetapi justru ditopang sangat kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara. Pada November 2025, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tercatat sebesar 96,45 juta perjalanan, tumbuh signifikan 19,64% dibandingkan November 2024. Secara kumulatif, Januari hingga November 2025, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara telah mencapai 1,09 miliar perjalanan atau tumbuh 18,95%. Capaian ini bahkan telah melampaui target RKP 2025 dan menegaskan peran strategis wisatawan Nusantara sebagai penyangga utama pariwisata nasional, terutama dalam menjaga stabilitas sektor ini di tengah fluktuasi global. Namun demikian, tantangan utama perjalanan wisatawan Nusantara masih terletak pada pemerataan distribusi destinasi. Saat ini, 5 provinsi tujuan utama, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Banten, seluruhnya berada di Pulau Jawa dan menyumbang lebih dari 61% total perjalanan wisatawan Nusantara. Oleh karena itu, ke depan Kementerian Pariwisata akan terus mendorong diversifikasi destinasi di luar Pulau Jawa melalui penguatan destinasi prioritas, destinasi regeneratif, serta pengembangan desa wisata agar dampak ekonomi pariwisata semakin merata antar wilayah.
Ketiga, wisatawan nasional ke luar negeri. Pada November 2025, perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri tercatat sebesar 794.000 perjalanan, tumbuh 5,96% dibandingkan November 2024. Secara kumulatif Januari hingga November 2025, jumlah perjalanan ke luar negeri mencapai 8,34 juta perjalanan, meningkat 2,52% secara tahunan. 3 negara yang menjadi tujuan wisatawan nasional adalah Malaysia, Arab Saudi, dan Singapura yang secara kumulatif menyumbang 58,31% dari total perjalanan. Namun yang menjadi catatan penting adalah bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri. Bahkan selisih dari delta positif antara keduanya semakin melebar, baik secara bulanan maupun kumulatif. Secara kumulatif, selisih antara kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nasional meningkat dari 4,52 juta pada 2024 menjadi 5,64 juta pada tahun 2025. Kondisi ini memberikan sinyal yang sangat positif bagi penguatan neraca pariwisata dan devisa nasional, sekaligus mencerminkan meningkatnya daya tarik Indonesia sebagai destinasi tujuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, peningkatan minat berwisata masyarakat juga tercermin selama periode libur Natal dan Tahun Baru, yaitu 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Data sementara Kementerian Perhubungan mencatat pergerakan pelaku perjalanan di 10 destinasi pariwisata prioritas dan 3 destinasi regeneratif mencapai 11,81 juta atau tumbuh 10,95% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Masih dalam rangka menyambut libur Natal dan Tahun Baru, Kementerian Pariwisata juga mengambil langkah-langkah kebijakan yang terstruktur dan terkoordinasi. Mulai dari penerbitan surat edaran kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata, penguatan modul CHSE dan kebencanaan, hingga koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan. Kementerian Pariwisata juga memastikan implementasi kebijakan insentif transportasi, khususnya tiket angkutan udara, agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, penyediaan paket wisata tematik Natal dan Tahun Baru terus didorong dan dipromosikan melalui berbagai kanal kampanye nasional. Paket-paket tersebut kemudian dikompilasi dan dipromosikan melalui kampanye digital di Indonesia Aja, serta berbagai pameran pariwisata seperti Bangga Berwisata di Indonesia Travel Fair dan Wonderful Indonesia Tourism Forum. Melalui penguatan aspek keamanan, peningkatan kenyamanan perjalanan, serta penyediaan pengalaman wisata yang menarik, diharapkan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mampu mendorong pergerakan wisatawan, meningkatkan belanja masyarakat, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional dan daerah. Untuk memaksimalkan dampak ekonomi pada periode liburan, pemerintah Indonesia juga berkolaborasi untuk menghadirkan BINA atau Belanja di Indonesia Aja, Indonesia Great Sale 2025 pada periode libur Natal dan Tahun Baru. Program ini digagas sebagai upaya untuk memaksimalkan shopping tourism yang sudah menjadi salah satu motivasi utama perjalanan wisatawan, khususnya wisatawan Nusantara. Pelaksanaan BINA melibatkan 380 perusahaan, 80.000 gerai, dan 800 merek di berbagai daerah, serta didukung Hipindo dan APPBI yang menaungi lebih dari 400 pusat perbelanjaan di 24 provinsi. Bagi wisatawan mancanegara, program ini juga dilengkapi dengan fasilitas tax refund sebesar 11%. Selama periode
pelaksanaan program Bina berhasil mencatatkan nilai transaksi sekitar 31 triliun rupiah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pariwisata memiliki efek pengganda yang kuat terhadap sektor perdagangan, UMKM, dan ekonomi daerah. Kementerian Pariwisata tidak hanya berfokus pada pengelolaan momentum jangka pendek, tetapi juga secara berkelanjutan mendorong berbagai program strategis. Salah satunya, pariwisata berkualitas yang berfokus pada peningkatan kualitas pengalaman wisatawan, peningkatan belanja wisatawan, serta penguatan positioning Indonesia sebagai destinasi berkualitas tinggi. Pengembangan diarahkan kepada segmen unggulan seperti gastronomi, wisata bahari, dan wellness tourism, termasuk menyasar pangsa pasar premium dan luxury yang memiliki dampak ekonomi lebih besar. Pendekatan ini dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengembangan produk wisata, penguatan industri, hingga promosi berbasis event dan storytelling pariwisata Indonesia di pasar global. Selama periode Desember 2025, dalam rangka mendorong pengembangan pariwisata berkualitas, kami menggelar Wonderful Indonesia Award yang merupakan ajang penghargaan bagi insan pariwisata yang berkontribusi nyata dalam memajukan pariwisata Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya untuk mendorong inovasi serta meningkatkan kualitas layanan pariwisata nasional. Selain itu, bertepatan dengan jumpa pers akhir tahun, kami juga meluncurkan Wonderful Indonesia Diving Directory yang merupakan buku panduan terpadu wisata selam sebagai upaya untuk memajukan wisata selam nasional serta memperkuat aspek keselamatan. Di tingkat akar rumput, pengembangan desa wisata terus menjadi instrumen penting pemerataan ekonomi. Hingga November 2025, Indonesia telah memiliki 6.100 lebih desa wisata. Upaya peningkatan kualitas dilakukan melalui sertifikasi desa wisata berkelanjutan, agar desa wisata tidak hanya bertambah jumlahnya, tetapi juga naik kelas dari sisi tata kelola, keberlanjutan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Sebagai bentuk akuntabilitas publik, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan jumpa pers akhir tahun 2025. Dalam keterangan pers kepada media dan seluruh ekosistem pariwisata, kami menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, pariwisata Indonesia berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Kinerja sektor pariwisata menunjukkan tren yang positif dan berkelanjutan, tercermin dari berbagai indikator kinerja utama Kementerian Pariwisata yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Capaian tersebut tidak terlepas dari implementasi berbagai program pemasaran dan promosi yang dijalankan secara konsisten oleh Kementerian Pariwisata melalui strategi kolaboratif lintas pemangku kepentingan guna menjaga dan memperkuat posisi pariwisata Indonesia di pasar global. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, pariwisata Indonesia berhasil meraih 154 penghargaan internasional, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. 3 penghargaan yang menjadi sorotan adalah pengakuan dari La Liste Prancis, Michelin Keys, dan Best Tourism Villages dari UN Tourism, yang menegaskan bahwa reputasi pariwisata Indonesia berada pada level tertinggi dalam 1 dekade terakhir. Kementerian Pariwisata secara berkala melakukan monitoring terhadap potensi krisis yang dapat berdampak pada sektor pariwisata. Bergantung pada level krisis atau severity, langkah mitigasi segera diambil untuk penanganan jangka pendek. Sementara itu, dalam jangka panjang, Kementerian Pariwisata terus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan. Pada bulan Desember 2025, terdapat 1 kejadian krisis yang memerlukan perhatian mendalam,
yaitu insiden kapal wisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sejak menerima laporan awal, Kementerian Pariwisata melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan, Basarnas, Kementerian Luar Negeri, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Otoritas Kesyah Bandaran, pemerintah daerah, serta Kedutaan Besar Kerajaan Spanyol di Jakarta untuk mendukung proses pencarian dan penanganan. Per 7 Januari 2025, dari total 11 orang yang berada di kapal, 7 orang berhasil diselamatkan, 1 orang dinyatakan hilang, dan 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Kementerian Pariwisata menyampaikan belasungkawa yang mendalam serta terus mengupayakan dukungan maksimal dalam proses penanganan dan pencarian. Isu keselamatan angkutan wisata menjadi perhatian serius Kementerian Pariwisata dan telah dibahas secara khusus dalam rapat koordinasi kepariwisataan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Januari 2026 dan dihadiri oleh 13 kementerian dan lembaga terkait. Terakhir, Kementerian Pariwisata juga terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Salah satunya melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka pengembangan sport tourism. Kerjasama ini mencakup pengembangan SDM, penyelenggaraan event olahraga berskala nasional dan internasional, serta pemanfaatan sarana olahraga sebagai destinasi pariwisata. Melalui sinergi ini, sport tourism diharapkan menjadi salah satu penggerak baru pertumbuhan pariwisata nasional yang berkelanjutan. Saudara-saudara yang kami banggakan, laporan ini menegaskan satu hal penting. Pariwisata Indonesia berada pada jalur yang tepat. Pertumbuhan yang kita capai hari ini adalah hasil dari arah kebijakan yang jelas, penguatan kualitas destinasi, dan sinergi lintas sektor yang semakin solid. Kedepan, fokus kami adalah menjaga momentum ini, menguatkan daya saing, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan memastikan manfaat pariwisata dirasakan secara lebih merata bagi masyarakat. Dengan komitmen bersama dan kepercayaan publik yang terus terjaga, kami optimis pariwisata Indonesia akan menjadi kekuatan strategis pembangunan nasional dan wajah Indonesia di panggung dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia.